Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kita akan membahas materi mata kuliah pengantar ekonomi makro yang berjudul Review Kuliah Umum. Pada pertemuan kali ini, kita akan mereview kuliah umum dari pertemuan 1 hingga pertemuan 6. Review kuliah umum ini akan berisikan poin-poin penting dari tiap bab-bab materi. Baik, kita mulai pembahasan materi kita untuk minggu ini. Capaian pembelajaran untuk materi minggu 7 ini adalah mahasiswa mampu membuat rangkuman isi kuliah umum dari materi kuliah minggu pertama hingga minggu ke-6. Buku referensi yang digunakan untuk menyusun materi ini antara lain 1. Penulis Mankiw dengan judul Principle of Economic, penerbit Cengage Learning. Kedua, penulis Kunawangsih dengan judul Ekonomi Makro Sebuah Pengantar, penerbit LPFE Trisakti. Ketiga, penulis Sukirno dengan judul Makroekonomi Teori Pengantar, penerbit Raja Wali Pers. Dan yang keempat, penulis Mandala dengan judul Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar, penerbit FEUI Jakarta. Bobot penilaian mata kuliah ini diambil dari 4 kategori. Kategori itu antara lain adalah absensi, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan nilai tugas. Nilai tugas merupakan gabungan dari nilai forum, kuis, dan tugas besar. Persentase dari 4 kategori dibagi atas 10% absensi, 25% UTS, 25% UAS, dan 45% nilai tugas. Kita mulai pembahasan materi minggu ini dengan ruang lingkup ekonomi makro. Ekonomi makro meliputi berbagai konsep dan variabel, tetapi selalu ada 3 ruang lingkup untuk penelitian ekonomi makro. Ruang lingkup ekonomi makro biasanya terhubung dengan 3 fenomena, yaitu pengeluaran nasional. Pengeluaran nasional adalah total nilai seluruh produksi negara pada masa yang sudah ditentukan. Pengeluaran ekonomi makro biasanya diukur dengan produk domestik bruto, PDB, atau salah satu akun nasional. Kedua adalah pengangguran. Jumlah pengangguran di sebuah ekonomi diukur dengan angka pengangguran, yaitu persentase pekerja-pekerja tanpa pekerjaan yang ada di dalam angkatan kerja. Yang ketiga, inflasi serta deflasi. Inflasi adalah kenaikan harga umum di sebuah ekonomi. Nah, ketika harga menurun, maka terjadi yang namanya deflasi. Berikutnya kita akan membahas permasalahan ekonomi makro. Permasalahan ekonomi makro secara garis besar dapat dibagi menjadi 2, yaitu pertama, masalah stabilisasi yang berhubungan dengan bagaimana menstabilkan perekonomian nasional dari waktu ke waktu, atau nama lainnya adalah masalah jangka pendek. Kedua, masalah pertumbuhan yang berkaitan dengan bagaimana menyetir perekonomian nasional, atau biasa disebut dengan masalah jangka panjang. Pada dasarnya, masalah dalam ekonomi makro juga berkisar pada 3 hal, yaitu inflasi yang besar dan berkepanjangan, tingkat pengangguran yang tinggi, dan ketimpangan dalam neraca pembayaran. Selanjutnya kita akan membahas komponen ekonomi makro. Dalam ekonomi makro dibahas 8 komponen ekonomi makro, antara lain pemanfaatan sumber daya ekonomi, stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi, ekonomi internasional, neraca pembayaran internasional, nilai tukar mata uang, inflasi, dan peredaran uang. Selanjutnya kita akan membahas pasar-pasar dalam ekonomi makro. Dalam analisis ekonomi makro, perekonomian nasional dilihat sebagai suatu sistem yang terdiri dari 4 pasar besar yang saling berhubungan satu sama lain. 4 pasar itu antara lain adalah pasar barang, yaitu tempat bertemunya permintaan dan penawaran akan barang. Kedua adalah pasar finansial, yaitu tempat bertemunya permintaan dan penawaran akan uang dan modal. Pasar finansial ini sendiri dibagi menjadi 2, yaitu pasar uang dan pasar modal. Pasar yang ketiga adalah pasar tenaga kerja, yaitu tempat bertemunya permintaan dan penawaran tenaga kerja. Dan yang keempat adalah pasar luar negeri, di mana tempat bertemunya permintaan ke dalam negeri akan produk impor dan penawaran ke luar negeri akan produk ekspor. Terakhir kita akan membahas terkait dengan kebijakan ekonomi makro. Untuk mencapai tujuan dari ekonomi makro diperlukan beberapa bentuk kebijakan yang harus dijalankan oleh suatu negara.
Kebijakan-kebijakan ekonomi makro dibedakan menjadi 3 bentuk, antara lain yang pertama adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. 2. Kebijakan moneter meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mempengaruhi atau mengubah penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Dan yang ketiga adalah kebijakan segi penawaran, lebih menekankan pada meningkatkan kegairahan tenaga kerja untuk bekerja dan meningkatkan usaha para pengusaha untuk mempertinggi efisiensi kegiatan memproduksinya. Pengukuran produk domestik bruto menghasilkan dua hal, yaitu 1. Total pendapatan setiap orang dalam perekonomian, dan 2. Total pengeluaran untuk keluaran output barang dan jasa ekonomi. PDB dapat melakukan dua hal untuk mengukur pendapatan total dan total pengeluaran karena kedua hal ini sama. Dalam ekonomi makro yang membahas mekanisme alokasi sumber daya secara keseluruhan atau agregat, maka pendapatan negara harus sama dengan pengeluaran negara. Mengapa ini benar? Dikarenakan pendapatan ekonomi sama dengan pengeluarannya, karena setiap transaksi memiliki dua pihak, pembeli dan penjual. Setiap dolar pengeluaran oleh beberapa pembeli adalah dolar pendapatan untuk beberapa penjual. Misalkan, Karen membayar Doni sebesar 100.000 untuk membersihkan halamannya. Dalam hal ini, Doni adalah penjual jasa dan Karen adalah pembeli. Doni menghasilkan 100.000 dan Karen menghabiskan 100.000. Dengan demikian, transaksi memberikan kontribusi yang sama bagi pendapatan ekonomi dan pengeluarannya. PDB apakah diukur sebagai pendapatan total atau total pengeluaran? Naik sebesar 100.000. Komponen-komponen PDB. Di sini para ekonomi mempelajari komponen PDB untuk memahami bagaimana ekonomi menggunakan sumber dayanya yang langka. Untuk melakukan ini, PDB dinyatakan sebagai Y dibagi menjadi 4 komponen, yaitu Y sama dengan C plus I plus G plus NX. Di mana C adalah konsumsi, ini menggambarkan pengeluaran rumah tangga untuk barang dan jasa dengan pengecualian pembelian perumahan baru. I, investasi adalah pembelian barang yang akan digunakan di masa depan untuk menghasilkan lebih banyak lagi barang dan jasa. Ketiga, G atau pembelanjaan pemerintah, ini termasuk pengeluaran untuk barang dan jasa oleh pemerintah daerah, negara bagian atau federal. Jadi ini termasuk juga gaji pekerja pemerintah serta pengeluaran untuk pekerjaan umum. Dan yang keempat adalah ekspor bersih atau NX, ekspor neto, sama dengan pembelian barang-barang dalam negeri, ekspor asing dikurangi dengan pembelian barang-barang asing atau impor ke dalam negeri. PDB mengukur total pengeluaran untuk barang dan jasa di semua pasar dalam perekonomian. Jika total pengeluaran naik dari 1 tahun ke tahun berikutnya, setidaknya satu dari dua hal pasti benar, yaitu yang pertama, perekonomian menghasilkan keluaran output barang dan jasa yang lebih besar, atau barang dan jasa dijual dengan harga yang lebih tinggi. Dalam perhitungan PDB, ada dua tipe perhitungan PDB, yaitu PDB nominal dan PDB real. PDB nominal menunjukkan jumlah produksi barang dan jasa yang dinilai dengan harga saat ini. Sedangkan PDB real menunjukkan bagaimana produksi barang dan jasa secara keseluruhan berubah dari waktu ke waktu dengan cara menentukan tahun dasar sebagai patokan tingkat harga perbandingan. Sebagai contoh, mari kita lihat contoh kasus dalam tabel ini. Di sini kita bisa lihat ada dua komoditas, yaitu pakaian dan jas. Di tabel ini kita lihat ada dua komoditas, yaitu pakaian dan jas, yang dilihat dalam perkembangannya selama 3 tahun, yaitu 2016, 2017, dan tahun 2018. Di sini ada harga pakaian dan kuantitas pakaian, dan harga jas dan kuantitas jas. Bagaimana kita menghitung PDB nominal? Kita tinggal mengkalikan harga komoditas pertama dengan kuantitas komoditas yang pertama, begitu juga dengan harga komoditas kedua dan dengan jumlah komoditas yang kedua. Jadi harga pakaian dikalikan dengan kuantitas pakaian, harga jas dikalikan dengan kuantitas jas.
kemudian di total dapatlah PDB nominal pada saat itu ya. Kita bisa lihat di sini 2016 berapa, 2017 PDB nominalnya berapa, dan tahun 2018 PDB nominalnya berapa. Sedangkan untuk PDB real, kita ingin lihat perkembangannya. Dan untuk itu kita harus menentukan tahun dasar sebagai patokan. Di sini kita ambil tahun dasarnya adalah tahun 2016. Artinya adalah setiap harga dari komoditas, yaitu pakaian dan jasa, akan dikalikan dengan harga komoditas pada tahun dasar. Jadi di sini tahun dasarnya adalah tahun 2016, dan kalau kita ingat, harga pada tahun 2016 untuk pakaian adalah $1, dan harga untuk jas adalah $2. Sehingga pada tahun 2016 karena tahun 2016 adalah tahun dasar, kita bisa lihat hasil dari PDB real sama dengan hasil dengan PDB nominal untuk tahun yang sama, tahun 2016. Nah, sedangkan di tahun 2017 kita bisa lihat perbedaannya. Dikarenakan di tahun 2017 jumlah pakaian dan jumlah jas dikalikan dengan harga tahun dasar, artinya di harga tahun 2016, kita bisa lihat perbedaannya. Di sini pada PDB nominal tahun 2017 sebesar $350, sedangkan PDB nominalnya adalah 600. Jadi kita bisa lihat bahwa ada perkembangan atau kenaikan tiap tahunnya. Begitu juga di tahun 2018 kita memperoleh PDB realnya sebesar $500. Terusnya kita lihat perbandingkan dengan PDB nominal, kita lihat bahwa perkembangannya ternyata tiap tahun selalu meningkat. Berikut ini adalah sirkulasi aliran pendapatan dalam ekonomi modern perekonomian dua sektor. Aliran-aliran pendapatan dalam ekonomi modern perekonomian dua sektor mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Aliran pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Faktor-faktor produksi tersebut memperoleh pendapatan berupa gaji dan upah, sewa, bunga, dan untung. Aliran kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Aliran ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Aliran keempat, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan. Hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Ciri-ciri hubungan antara konsumsi dan pendapatan adalah, yang pertama, pada pendapatan yang rendah, rumah tangga akan mengorek tabungan. Kedua, kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Ketiga, pada pendapatan yang lebih tinggi, rumah tangga akan cenderung menabung. Perekonomian tiga sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor-sektor sebagai berikut: rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian menimbulkan dua perubahan penting dalam proses penentuan keseimbangan pendapatan nasional, yaitu yang pertama, pungutan pajak yang dilakukan pemerintah akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengurangan ke atas konsumsi rumah tangga. Kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat. Berikut ini adalah sirkulasi aliran pendapatan perekonomian tiga sektor. Aliran-aliran pendapatan dalam ekonomi tiga sektor mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Aliran pertama, pembayaran oleh sektor perusahaan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pembayaran kepada sektor rumah tangga sebagai pendapatan kepada faktor-faktor produksi dan pembayaran pajak pendapatan perusahaan kepada pemerintah. Aliran kedua, pendapatan yang diterima rumah tangga sekarang berasal dari dua sumber dari pembayaran gaji dan upah, sewa, bunga, dan untung oleh perusahaan, dan dari pembayaran gaji dan upah oleh pemerintah. Aliran ketiga, pemerintah menerima pendapatan berupa pajak dari perusahaan dan rumah tangga. Pendapatan tersebut akan digunakan untuk membayar gaji dan upah pegawai-pegawai dan untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa. Aliran keempat,
Pembayaran yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk memenuhi 3 kebutuhan: membayar dan membiayai pengeluaran konsumsi, disimpan sebagai tabungan, dan membayar pajak pendapatan rumah tangga. Aliran kelima, dalam gambar sirkulasi aliran tersebut, dimisalkan bahwa tabungan rumah tangga dipinjamkan oleh lembaga-lembaga keuangan kepada para pengusaha yang menanam modal. Aliran keenam, pengeluaran agregat telah menjadi bertambah banyak jenisnya, yaitu di samping pengeluaran konsumsi dan investasi, sekarang termasuk pula pengeluaran pemerintah. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian menimbulkan 3 jenis aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan, yaitu yang pertama, pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Pembayaran pajak tersebut menimbulkan pendapatan kepada pihak pemerintah. Kedua, pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. Aliran ini menggambarkan nilai pengeluaran pemerintah ke atas barang-barang dan jasa yang diproduksikan oleh sektor perusahaan. Ketiga, aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke sektor rumah tangga. Aliran itu timbul sebagai akibat dari pembayaran ke atas konsumsi faktor-faktor produksi yang dimiliki sektor rumah tangga oleh pemerintah. Pengeluaran pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya. Pengeluaran pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD untuk daerah. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi. Terdapat beberapa faktor penentu pengeluaran pemerintah, antara lain, yang pertama adalah proyeksi jumlah pajak yang diterima. Makin banyak jumlah pajak yang dapat dikumpulkan, makin banyak pula perbelanjaan pemerintah yang akan dilakukan. Kedua, tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai. Ketiga, pertimbangan politik dan keamanan. Situasi politik dan keamanan negara, contoh seperti kekacauan politik dan atau ancaman kestabilan dari dalam maupun luar negeri akan menyebabkan kenaikan perbelanjaan pemerintah yang sangat besar. Berdasarkan dari gambar ini, maka kita dapat menyimpulkan fungsi perbelanjaan pemerintah sebagai berikut. Pertama, ketika kondisi pengeluaran pemerintah setara dengan G atau pendapatan nasional, maka besarnya pengeluaran pemerintah tetap dan tidak tergantung pada pendapatan nasional. Kedua, ketika kondisi banyak pengangguran atau dilambangkan G1, pemerintah akan meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk mengatasi kondisi tersebut, seperti pembukaan lapangan kerja dan mengembangkan pendidikan, sehingga bertambah pengeluaran pemerintah. Ketiga, ketika kondisi inflasi dilambangkan dengan G2, maka pemerintah berhati-hati dalam perbelanjaannya dengan cara mengurangi pengeluarannya. Angka pengganda adalah perbandingan antara jumlah pertambahan atau pengurangan dalam pendapatan nasional dengan jumlah pertambahan atau pengurangan pengeluaran agregat. Sederhananya, angka pengganda merupakan angka yang menunjukkan perubahan pendapatan nasional ketika salah satu variabelnya berubah. Penghitungan nilai angka pengganda atau multiplier yang akan diterangkan menggunakan pemisalan-pemisalan di bawah ini. Yang pertama, fungsi konsumsi adalah C sama dengan A plus B YD. Yang kedua, dua bentuk sistem pajak digunakan, yaitu pajak tetap, T sama dengan TX, dan pajak proporsional, di mana T sama dengan TY. Yang ketiga adalah fungsi investasi yang asal adalah I, dan fungsi pengeluaran pemerintah yang asal adalah G. Tiga jenis angka pengganda multiplier yang akan ditentukan besarnya, yaitu 1. Angka pengganda investasi, kedua, angka pengganda pengeluaran pemerintah, dan yang ketiga, angka pengganda perubahan pajak. Angka pengganda investasi dalam perekonomian bersistem pajak tetap, rumus angka pengganda multiplier investasi adalah MPTI
sama dengan 1 dikurangi 1 kurang B, di mana B adalah MPC, yaitu adalah marginal propensity to consume, kecenderungan untuk mengkonsumsi. Dalam perekonomian bersistem pajak proporsional, rumus angka pengganda multiplier investasi adalah MPPI sama dengan 1 dibagi 1 dikurangi B ditambah BT, di mana T melambangkan pajak. Angka pengganda pengeluaran pemerintah dalam perekonomian bersistem pajak tetap, rumus angka pengganda multiplier pengeluaran pemerintah adalah MPTG sama dengan 1 dibagi 1 kurang B sigma G, di mana B sama dengan MPC, yaitu marginal propensity to consume atau kecenderungan untuk mengkonsumsi, dan delta G adalah perubahan dalam pengeluaran pemerintah. Dalam perekonomian bersistem pajak proporsional, rumus angka pengganda atau multiplier pengeluaran pemerintah adalah MPPG sama dengan 1 dibagi 1 dikurangi B ditambah BT dikali dengan delta G, di mana T adalah pajak. Untuk angka pengganda pajak, dalam perekonomian bersistem pajak tetap, rumus angka pengganda atau multiplier pajak adalah MPTT sama dengan delta Y dibagi dengan delta T atau sama dengan B dibagi dengan 1 dikurangi B dikalikan dengan delta T, di mana B melambangkan MPC atau marginal propensity to consume, dan delta T merupakan perubahan dalam pengenaan pajak. Dalam perekonomian bersistem pajak proporsional, rumus angka pengganda atau multiplier pajak adalah MPPT sama dengan B dibagi dengan 1 dikurangi B ditambah BT dikalikan dengan delta T, di mana T melambangkan pajak. Sekian pemaparan materi untuk minggu ini. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua, dan ingat selalu untuk bersinar bersama Undira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.